Seringkali kita melihat, menyaksikan, atau mungkin juga Anda mengalami beragam macam musibah, bencana yang terus-terusan melanda umat manusia. Allahu Akbar. Di balik ini semua ada apa gerangan? Di dalam Al-Quran ternyata musibah itu terbagi dua. Ada musibah yang berbentuk ujian. Itu musibah yang ditimpakan Allah kepada hamba-hamba Allah yang beriman. Allah menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Adakah sebagian manusia yang mengira karena mereka telah mengatakan kami beriman ya Allah, padahal mereka tidak diuji lagi. Al-Ankabut ayat 2. Artinya tidak ada manusia yang menyatakan beriman kepada Allah yang tidak diuji. Makin kuat keimanan seorang, jangan salah, ujiannya pun semakin berat. Yang kedua, ada musibah berbentuk azab, peringatan, atau siksaan. Nah, kepada siapakah siksaan ini? Yang pertama Anda lihat di dalam Al-Quran surah Al-A'raf surah ke-7 ayat 4 sampai ayat 5. Ketika Allah menimpakan azab kepada sekelompok manusia yang sudah ingkar kepada Allah, wa kam min qaryatin ahlaknaha, sudah berapa banyak kata Allah negeri-negeri di muka bumi ini ahlaknaha yang telah kami binasakan. Disebabkan keingkaran mereka kepada ajaran yang dibawa oleh para nabi dan rasul mereka. Faja'aha ba'suna bayatan aw hum qailun. Ketika Allah mendatangkan azab itu di saat mereka berada di malam hari, atau bahkan aw hum qailun, di waktu mereka sedang beristirahat di tengah hari. Artinya azab itu kadang turun dengan tiba-tiba. Tidak ada satupun teknologi bikinan manusia sampai hari ini, dan bahkan sampai yaumil kiamah dijamin tidak mungkin ada yang bisa memprediksi kapan terjadinya tsunami, kapan terjadinya gempa. Baru bisa diketahui titiknya, lokasinya, kekuatannya setelah terjadi. Kenapa? Rahasia Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, Anda lihat dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 58. Azab itu akan diturunkan kepada Allah kepada satu negeri, satu kota, satu kampung yang memang penduduk negeri itu telah berlimpah diberikan nikmat oleh Allah. Nikmat dari dalam bumi, nikmat di permukaan bumi, nikmat di atas bumi, air hujan turun dan sebagainya. Tetapi bukan lantas menjadikan mereka bersyukur kepada Allah, malah kufur kepada Allah. Bukan menjadikan mereka taat, bahkan maksiat kepada Allah. Wa in min qaryatin, tiada satu negeri pun yang penduduknya sudah durhaka kepada Allah, kufur nikmat kepada Allah, illa kecuali nahnu muhlikuha qabla yaumil qiyamah. Kami akan binasakan penduduk itu sebelum kiamat datang. Artinya sekarang. Atau au mu'adzibuha azaban syadida. Jikalau peringatan itu tidak lantas menjadikan mereka sadar untuk taubat kepada Allah, menghentikan kemaksiatan mereka kembali kepada ketaatan, menghentikan perbuatan dosa kejahatan mereka kembali kepada ketakwaan, kami akan menimpakan azaban syadida, azab yang lebih keras lagi. Karena zalika fil kitab surah, yang demikian itu telah tertulis di dalam kitab Lauhil Mahfuz. Artinya sudah merupakan ketetapan Allah yang tidak bisa dirubah oleh siapapun. Allahu Akbar. Nah, lantas bagaimanakah cara kita mengatasi kedua bentuk musibah ini? Kita ingin aman. Negeri ini ingin negeri yang makmur, yang subur, badatun thayyibatun rabbun ghafur. Caranya yang pertama, jikalau musibah datang ketika dalam keadaan taat, bersobarlah kepada Allah. Kesobaran itulah yang akan menjadikan musibah jadi barokah. Yang kedua, jikalau musibah datang ketika kita dalam keadaan maksiat, sadarilah dan bersegeralah bertobat kepada Allah dan merubah sikap perbuatan kita dengan ketaatan yang lebih hebat. Insya Allah dengan sobat dan taubat inilah Allah akan menjadikan musibah-musibah itu menjadi barokah yang berlimpah untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin.